Ini ada kasus yang sudah saya bagi, kemudian saya berikan satu contoh, terlanjur membagi waris tapi belum membahas harta gono gini. Ini dia. Banyak ustadz, banyak kiai, ketika ada seseorang yang meninggal dunia, harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal itu dianggap semuanya harta waris. Hati-hati ibu sekalian. Saya sering berbalik bertanya sekarang, kalau seorang istri yang meninggal dunia, hartanya di mana? Sementara istri tidak punya pekerjaan, dia hanya ibu rumah tangga, dia nggak punya harta bawaan, mana harta warisnya? Bingung Bapak Ibu nanti menyelesaikan kasus kayak begitu. Makanya Bapak Ibu sekalian, yang harus kita syukuri terkait tentang joint asset di dalam keluarga atau harta bersama dalam keluarga, negara kita itu sudah memberikan penetapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Bapak-bapak pengurus pimpinan ranting dan takmir Masjid Ad-Da'wah, kita bersyukur pertama kali kita menyambung ada inang-inang. Jadi inang ini satu sarana untuk kita meliterasi terkait tentang hukum kewarisan, termasuk nanti kita mengimplementasikan. Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, saya sangat senang dan saya tidak pernah merasa rugi lembaga ini disebarkan di banyak tempat. Ada banyak lembaga yang sepertinya mereka sulit, tapi memang saya mendirikan lembaga ini tujuannya biar terus tersebar di banyak tempat, dan mudah-mudahan ketika ada masalah-masalah waris di masyarakat, mereka sudah tidak lagi kesulitan mau ketemu dengan siapa, termasuk nanti Bapak Ibu akan diarahkan kalau sudah selesai, kemudian mereka nanti bisa masuk di pengadilan agama. Nah, mudah-mudahan nanti ini ada Bapak kita di PTA, sudah enggak lagi konflik di di PA, sehingga itu lebih memudahkan ya, karena memang saya berharap mereka di keluarga ini bisa selesai, kemudian ada kebutuhan penetapan nanti ke lembaga yang berwenang, yaitu di peradilan agama. Nah Bapak Ibu sekalian, sampai saat ini saya terus dikejar oleh masyarakat minta ketemu, padahal belum kenal dengan saya. Minta ketemu, Ustadz. Ketemu apa? Ketemu saya ingin bagi waris. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau sudah ada seperti ini, itu biasanya karena ada konflik. Nah disinilah yang menjadi masalah kita di masyarakat terkait tentang persoalan waris. Kita sadar baru mau membagi waris dari orang tua yang sudah meninggal, itu ketika sudah ada konflik. Nah konflik itu bisa muncul Bapak Ibu karena diawali dengan salah satu ahli waris punya kebutuhan. Saya kemarin ada sahabat saya, salah satu orang yang menurut saya cukup ahli di bidang keuangan Pak, di Jakarta. Dia punya 3 lokasi
yang tiba-tiba dia sudah sepakat, pokoknya nanti tanah yang pertama itu diberikan kepada kakak yang pertama. Sederhana nih Pak Ibu, seolah-olah nggak ada masalah. Kemudian tanah yang kedua itu diberikan kepada kakak yang kedua. Anak ketiga yang keempat, mereka dapat tanah tapi bentuknya dalam bentuk tanah sosial. Di dalamnya ada sekolah. Tidak bayar pajak karena memang untuk kebutuhan sosial. Bapak Ibu, saya hanya tanya satu. Dulu waktu mengappraisal berapa nilai tanah yang diberikan kepada kakak yang pertama dan kedua, itu menurut siapa? Ya pokoknya menurut musyawarah kita aja Ustadz, yang penting kita sama-sama sepakat. Nah Bapak Ibu, sepakat yang harus kita perhatikan itu harus berdasarkan dengan ilmu, bukan sepakat harganya sudah disepakati padahal mereka tidak mengetahui berapa harga pasaran yang sesungguhnya berlaku pada saat itu, sehingga di kemudian hari mereka tidak menjadi persoalan. Makanya kalau nanti Bapak Ibu kita di majelis tarjih, di samping kita menggunakan pendekatan yang namanya bayani, kita kaji teks-teks Al-Quran dan hadis, kita juga ada pendekatan yang namanya pendekatan burhani. Ilmu-ilmu apa yang mendukung sehingga di kemudian hari tidak terjadi mafsadat atau masalah gitu. Nah disinilah nanti Bapak Ibu saya sampaikan kepada tim di Wadi Center. Alhamdulillah saya sudah punya pasukan-pasukan yang niat untuk dakwah, termasuk juga mereka yang punya keahlian dan sertifikat sebagai appraisal, yang itu nanti memang ada sertifikat yang tersendiri bagi mereka. Nah ini kalau kita niat dakwah, Allah akan ketemukan nih Bapak Ibu orang-orang yang dia berjuang untuk membantu masyarakat. Ya, di sini poin-poin penting. Nah, banyak masalah waris Bapak Ibu yang saya ketemui ketika penentuan harga tidak betul-betul diukur berdasarkan keilmuan atau ketentuan hukum yang berlaku atau peraturan yang memang sesungguhnya itu ada, itu di kemudian hari banyak ahli waris yang akhirnya mereka protes. Oh enak dong kalau begitu bapak-bapak atau kakak sudah mendapatkan tanah dengan kemampuan daya beli yang rendah, artinya dia beli dengan harga yang cukup murah. Nah kemarin ketika konsul dengan saya, terus bagaimana Ustadz, saya ingin membagi tanah dalam bentuk sosial ini. Nah ini yang menjadi persoalan. Tanahnya besar di daerah Jakarta yang saya kira nilainya cukup fantastis. Nah kayak begini nih, mudah-mudahan ini nanti bisa sama-sama kita terus memberikan literasi khususnya kepada diri kita semua Bapak Ibu ya. Jadi kalau boleh saya tanya Bapak satu-satu, pasti di antara keluarga Bapak ini punya masalah waris. Cuman kadang-kadang kita ngomongnya, saya sudah musyawarah sepakat Ustadz, dulu bapak saya waktu sebelum meninggal dia sudah bagi-bagi. Emangnya ada waris ketika dibagi ketika masih hidup? Nggak ada. Nah makanya Bapak Ibu sekalian, disinilah PR penting bagi kita semua selaku orang tua, dan termasuk nanti Bapak Ibu yang ingin saya jelaskan di awal sebelum tanya jawab. Ini ada kasus yang sudah saya bagi, kemudian saya berikan satu contoh, terlanjur membagi waris tapi belum membahas harta gono gini. Ini dia. Banyak ustadz, banyak kiai ketika ada seseorang yang meninggal dunia, harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal itu dianggap semuanya harta waris. Hati-hati Ibu sekalian. Saya sering berbalik bertanya sekarang, kalau seorang istri yang meninggal dunia
Hartanya di mana? Sementara istri tidak punya pekerjaan, dia hanya ibu rumah tangga. Dia nggak punya harta bawaan. Mana harta warisnya? Bingung Bapak Ibu nanti menyelesaikan kasus kayak begitu. Makanya Bapak Ibu sekalian, yang harus kita syukuri terkait tentang joint asset di dalam keluarga atau harta bersama dalam keluarga, negara kita itu sudah memberikan penetapan, walaupun nanti disebutkan dalam undang-undang perkawinan, kemudian diperjelas bagiannya pada kompilasi hukum Islam. Nah, sekali lagi nanti Bapak Ibu jangan bertanya kompilasi hukum Islam ini apa Ustadz, ini kan belum undang-undang. Nah, nanti Bapak Ibu belajar dulu tentang perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia. Jadi tahu nanti kenapa kompilasi hukum Islam itu nggak nyampe undang-undang. Nah, ini PR kita umat Islam. Kalau boleh saya memberikan satu motivasi, Bapak Ibu, perwakilan-perwakilan kita di Dewan sebagai legislator itu sudah kesulitan sekarang. Pada saat itu, apalagi saat ini, Bapak Ibu. Makanya tidak akan ada muncul-muncul lagi itu undang-undang yang sesungguhnya basisnya di situ adalah hukum Islam. Nah, secara usul fikih, secara keilmuan begini, Pak Ibu, nanti jangan ditanyakan lagi, Ustadz, kan nggak ada dalam Al-Quran dan hadis harta bersama. Kalau kita mempelajari usul fikih, sudah nyambung ilmunya, pemahamannya. Tapi kalau kita nggak mempelajari usul fikih, wah itu nggak ada Ustaz. Ini terjadi kekosongan hukum. Terus bebas begitu saja manusia bersikap semaunya sendiri dengan hawa nafsu dia? Enggak. Makanya Bapak Ibu, kalau kita pelajari pada zaman Rasulullah, itu telah terjadi juga persoalan-persoalan yang nggak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, maka Rasulullah memberikan satu persetujuan yang namanya dikenal dengan ijtihad. Dan zaman sekarang banyak sekali Bapak Ibu persoalan-persoalan kontemporer. Alhamdulillah, ulama-ulama kita di masa awal yang kita kenal mereka fuqaha, para ahli fikih, itu memberikan cara-cara dia sehingga sesuatu yang tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran hadis tapi bisa dihukumi. Contoh, kita ada yang namanya qiyas. Qiyas itu metode yang dikembangkan oleh Imam Syafi'i. Tapi sebelum ada qiyas, di situ ada istihsan yang hampir mirip, dikembangkan oleh Imam Hanafi, salah satu gurunya Imam Syafi'i. Tuh Pak Ibu, dikembangkan pula, karena nggak ada keputusan, maka dikumpulkan kesepakatan ulama-ulama pada saat itu. Muncullah namanya metode pendekatan yang namanya ijma. Tuh Pak Ibu, berkembang lagi, kemudian ada Imam Malik, dia mengembangkan lagi, ada, harusnya kita lihat maslahahnya di situ, maka berkembang pendekatan yang namanya maslahah mursalah. Berkembang lagi loh, kok ada sesuatu yang menyebabkan akhirnya mudarat, kerusakan, maka dia kembangkan Imam Malik, ada yang namanya pendekatan sadduz zari'ah, sesuatu yang ada keburukan kemudian ditutup gitu. Masya Allah Bapak Ibu sekalian, ilmu ini terus berkembang. Bahkan dalam kajian usul fikih, ketika terjadi ta'arud, pertentangan di antara dalil, ulama kita sudah memberikan contoh. Ada satu yang namanya al-jam'u wa taufiq, dikompromikan dulu dalil-dalil yang ada. Ini kalau dalilnya, kalau nggak ada, itu menggunakan jalur ijtihad. Nah, karena itulah Bapak Ibu, dirumuskanlah terkait tentang harta gonogini itu, harta-harta bersama,
ketika di dalam suami istri dia menikah, kemudian mereka mendapatkan aset dari pernikahan itu. Nah, hanya saja memang seolah-olah dikenal istilah gonogini itu istilah hukum adat. Padahal kalau Bapak Ibu kaji dalam kaidah itu ada al-adatu muhakkamah, bahwa kebiasaan itu bisa menjadi hukum dengan syarat itu tidak bertentangan dengan syariat. Nah, disinilah Bapak Ibu saya kira struktur keilmuannya. Jadi jangan sampai kita nanti salah. Kalau kita di majelis tarjih cukup luar biasa itu pendekatan, kita menggunakan manhaj tarjih. Di dalamnya kita ada yang namanya pendekatan bayani, burhani, kemudian irfani. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, ini kemarin kita sudah mengumpulkan kader-kader kita se-Jawa Timur. Kemarin kita adakan sekolah kader tarjih. Jadi kami di Tarjih Jawa Timur sedang membibit-bibit ulama-ulama baik muda maupun tua agar ilmunya itu betul-betul punya metode yang bagus. Nah, di sini yang terus kita selesaikan. Nah, Bapak Ibu, di dalam contoh kasus ini mereka sudah membagi sesuai dengan hukum Islam. Orang tuanya diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Al-Quran. Istrinya diberikan sesuai dengan ketentuan. Anaknya, karena ada laki dan perempuan, dia bagi sesuai dengan ketentuan sebagai asobah. Selesai, Ibu. Ternyata dia bingung, Ustadz, kami ternyata belum mengerti terkait tentang harta gono gini. Nah, gini, Ibu. Nah, karena itu akhirnya coba, oke, kita selesaikan kembali. Saya tanya pelan-pelan untuk menelusuri. Kemarin ibu waktu menikah dengan bapak itu masing-masing bawa harta apa enggak? Itu paling sederhana, pertanyaan paling awal. Ya enggak bawa apa-apa, Ustadz. Wong kami menikah, ya sudah menikah, wong itu uang juga dari orang tua. Bener nggak Pak Ibu? Kebanyakan kita kan begitu. Berarti kalau ketemu kita nanti sebagai tim waris center memverifikasi seperti itu, pastikan harta yang ada di antara suami istri itu menjadi harta bersama. Sudah. Nah, keilmuannya Bapak Ibu, di dalam kajian ekonomi Islam ini baru muncul nih. Kan ilmu ekonomi Islam baru berkembang baru sekarang-sekarang aja Pak Ibu. Sehingga nanti ada lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, perekonomian syariah. Walaupun di Indonesia cikal bakal itu tahun 80-an, 83, 84 itu. Tapi secara struktur keilmuan itu baru sekarang-sekarang Pak Ibu. Mulai muncul ada prodi S1, S2, S3 ekonomi Islam di Indonesia. Ya Pak Ibu, termasuk kita mulai berbicara halal secara serius kan baru sekarang-sekarang. Bahkan negara sudah ketat banget. Semua makanan wajib berlabel halal. Minuman berlabel halal. Bahkan benda selain makan dan minum sekarang Pak Ibu itu wajib berlabel halal loh. Tuh. Sampai begitu Pak, berbicara terkait tentang bagaimana penerapan syariah di dalam kehidupan kita gitu. Nah Bapak Ibu, saya kembalikan kepada harta bersama. Di dalam kajian ekonomi Islam, saya ingin memperkuat Bapak Ibu untuk kita, biar kita sadar dan kita sebagai orang tua, khususnya sebagai suami istri itu nggak main-main kalau persoalan harta. Ketika kita sudah menikah. Nah, siapapun yang sudah menikah, ketika dia suami istri, ketika menikah, maka mereka sedang bersyirkah. Suami dan istri sebagai syarik, mitra-mitra yang menjalankan bahtera keluarga, yang mulai dilihat sekarang bahtera keluarga itu ada sisi ekonominya. Gitu loh, Ibu. Kalau dulu kita melihat
keluarga itu hanya sebatas pendidikan. Itu pergeserannya. Sekarang keluarga ini menjadi mulai dilihat dari segi ekonomi, ada aset, ada harta benda yang mereka dapat bersama-sama. Satu yang terlibat secara langsung, yang satu tidak terlibat secara langsung karena dia di rumah. Gitu Bapak Ibu. Oleh karena itu, saya sudah tegas mengatakan, harta bersama itu bisa dimiliki baik suami bekerja secara formal, istri tidak bekerja secara formal di rumah. Sekarang sudah mulai ada yang menyuarakan ibu rumah tangga itu juga pekerjaan formal. Ini nih Pak Ibu, karena saking perempuan ini sering dilupakan. Saya mengatakan ibu rumah tangga itu bukan tidak bekerja, tapi bekerja secara informal. Suami bekerja secara formal karena diikat dengan kontrak kerja. Nih Pak Ibu, tapi kalau mereka yang menjalankan bisnis murni, suami istri terlibat nggak Pak Ibu? Terlibat. Saya banyak menangani kasus mereka-mereka yang punya usaha-usaha, suami istri terlibat serius di situ. Bahkan sampai ada yang kulaan istrinya, suaminya hanya membuat produknya, istrinya muter-muter sehingga nanti ketika suaminya meninggal, istrinya kemudian melanjutkan usahanya. Bagaimana nih posisi warisnya? Gitu, Pak Ibu. Nah, disitulah Pak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita juga sebagai suami termasuk istri juga tidak mudah untuk mengeluarkan harta bersama tanpa ada kesepakatan di antara kedua belah pihak. Ini ilmunya ya Pak Ibu. Karena itu nanti kalau Bapak Ibu mau mengajukan pembiayaan di bank, contoh paling sederhana, yang tanda tangan suami saja atau sama istri? Istri. Itu mutlak itu. Kalau Bapak Ibu kemudian, saya beri contoh, ada kesempatan atau memang sudah punya, kemudian istrinya lebih dari satu, pasti bank minta nggak kedua-duanya datang? Kedua-duanya. Jadi sini nggak main-main sekarang Pak Ibu sekalian. Karena itulah kita harus sudah mulai menyadari. Nah, alhamdulillah dari case ini kemudian saya selesaikan. Ya sudah. Nanti setelah kita hitung harta bersamanya, sesungguhnya di sini masih ada separuh milik ibu atau istri dari harta bersama. Ini dibagi kepada ahli waris yang sesungguhnya sudah didistribusikan. Gini Ibu. Nah, yang menjadi contoh begini Pak, yang kadang sering sedih. Istri, ya Allah Ustaz, masa saya cuma dapat 1/8? Terus saya mau tinggal di mana Ustadz? Sementara harta warisnya cuma rumah ini, gitu Ibu. Ini yang sering sedih nih. Saya sering kali menangani kasus waris, seorang istri yang sering kali dia sedih. Kenapa? Karena mendapat penjelasan seolah-olah istri itu kalau suaminya meninggal, kalau ada anak, dia hanya dapat 1/8. 1/8 itu bagian warisnya, Ibu. Nah, karena itu nanti ilmunya, ini contoh untuk sedikit pengetahuan bagi kita nanti kalau udah menangani waris, tanya dulu, harta waris itu bersumber dari, ini pertanyaannya Pak, ini riset questionnya nih, harta waris itu bersumber dari satu, separuh dari harta bersama, kecuali kalau ada perjanjian perkawinan, dibagi berdasarkan perjanjian perkawinan terkait pisah harta. Kenapa terjadi begitu Ustadz? Karena syirkah, nih Ibu ilmunya, akad syirkah itu bisa dibagi keuntungannya berdasarkan penyertaan para pihak terkait modal maupun aktivitasnya, atau bisa dibagi berdasarkan kesepakatan para pihak. Begitu. Jadi kalau saya berbisnis, ini ilmunya nih Ibu. Mentang-mentang kita modalnya besar,
kita itu jangan menuntut bagian yang lebih besar. Ini contoh nih bagi para pembisnis. Berikanlah keuntungan yang besar bagi mereka yang modalnya kecil sehingga dia punya kemandirian ekonomi, gitu loh, Ibu. Ini kesalahan kita pembisnis yang kadang kita hanya profit. Katanya muslim, sering ke masjid, tapi ilmunya kurang. Bisa juga kita gunakan akad yang namanya musyarrakah mutanakisah. Kita bersyirkah karena ada pembayaran atau pemberian keuntungan yang kita berikan, yang kita dapat, sehingga modal itu secara penuh pada akhirnya menjadi milik salah satu pihak. Gitu Bapak Ibu. Ini kalau Bapak Ibu ngerti ilmunya, waduh keren. Ya Pak, tapi karena kita ilmunya kurang, jadi seolah-olah ya pokoknya bagi untung gitu. Nah, mudah-mudahan nanti pelan-pelan di samping nanti ada waris center, saya juga akan bina nanti bagaimana pengembangan ekonomi basis masjid, Mas Miko ya. Saya pingin nanti pusat ekonomi ada di masjid, juga bisa memberikan beasiswa anak-anak yang tidak mampu, apalagi dia fokus nanti kuliah-kuliah keulamaan. Wah itu top, itu yang terus saya bangun. Alhamdulillah Pak Ibu, dengan demikian saya punya pengalaman bisnis. Jadi kalau di luar itu mereka tahu betul, Ustadz tolong bantu usaha kami. Ya sudah, itu banyak Pak Ibu, karena betapa mereka itu pingin sekali kegiatan-kegiatan mereka itu dalamnya ada kebarokan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kembali kepada harta gono gini Pak Ibu, ini yang menjadi persoalan penting ya. Mudah-mudahan nanti ketika kita bagi waris jangan langsung harta warisnya berapa. Setiap saya juga menangani kasus waris Pak, ditanya, Ustadz harta warisnya ada 125 juta. Ini contoh kemarin sedang saya bagi, bisa dikejar terus. Gimana Ustadz gitu. Ini contoh-contoh Pak. 125 juta harta waris. Maka pertanyaan saya, Bu, ini benerkah harta waris atau masih ada harta ibu di dalamnya? Itu paling pertama kali. Apalagi Pak Ibu, 75 jutanya dipakai kakak yang pertama ketika usaha kemudian bangkrut, 50 jutanya dipakai oleh anak yang kedua tapi sudah dikembalikan kepada ibu. Ibunya bingung, gimana Ustadz saya mau bagi warisnya ini, apakah anak yang pertama yang tadi berhutang kemudian gak dikembalikan itu tetap mendapat bagian waris. Nah ini masalah lagi Ibu. Nah kalau kita sudah terbiasa bagi waris sederhana, saya beri itu pola-pola Pak, solusi satu, ada 3 solusi. Satu, boleh anak yang pinjam 75 juta tadi itu tetap diberikan bagian warisnya sesuai dengan ketentuan, tetapi disampaikan tolong nanti 75 jutanya masih pinjam ya, gitu Pak. Dikonfirmasi dulu. Kenapa saya katakan dia diberikan? Karena anak ini bisa jadi punya kebutuhan uang dari pembagian harta waris, jadi jangan langsung ditutup. Solusi yang kedua, tetap kita berikan bagian warisnya biar dia tahu ada pembagian waris. Yang kedua, karena ada hutang, bagian warisnya yang diberikan kita kurangi untuk membayar hutang. Diberitahu, dikonfirmasi. Yang ketiga solusinya, tidak kita berikan bagian warisnya, tapi kita sampaikan, kita nggak berikan ya warisnya, tapi nilainya sekian, secara otomatis sudah mengurangi sisa hutang yang ada. Ini penting Bapak Ibu, komunikasi dalam keluarga ini penting, karena yang terjadi di masyarakat sampai sekarang, kalau ada pembagian waris Pak, itu salah satu pihak itu nggak diinformasikan, akhirnya apa? Bergejolak, mereka merasa, loh kemarin bagian waris kok ada, tapi kenapa saya nggak diberitahu? Nah disinilah Bapak Ibu, jadi walaupun kita nanti pada jalur-jalur non litigasi di luar pengadilan, tapi seru Pak kalau sudah nangani waris itu ya. Tapi insya Allah nanti pelan-pelan kita akan bina dan Bapak Ibu akan tahu betul bagaimana sih persoalan waris sesungguhnya. Baik, ini hanya prolog saja. Saya beri kesempatan Bapak Ibu untuk bertanya.
Saya persilakan, Bapak boleh, Ibu juga boleh di bawah. Bapak, Mas. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti materi saya share ke Mas Jami kok, share ke Bapak, nggak apa-apa. Pakai nirkabel bisa nggak ya Mas Jami ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya simpel tadi. Iya Bapak. Kadang orang tua itu mengambil jalan pintas dengan cara mumpung masih kedua orang tuanya ada, dia pun dihibahkan. Yang saya tanyakan kedudukan hibah dan waris itu lebih mana? Jadi contoh seperti kita sebagai orang tua mempertimbangkan anak-anak kita itu status sosial ekonominya misalnya tidak sama. Ya. Ya, mumpung orang tua masih ada, mari kita ibaratkan anak si A begini, seperti ini. Dan dengan adanya pencerahan di sini ini, kedudukan yang saya tanyakan itu kalau kedua orang tua itu dibahas sebelum keduanya menikah itu lebih kuat mana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu sekalian, menjawab persoalan Bapak ini, kita harus memahami dulu ilmu keuangan dalam Islam. Islamic Finance. Saya ambil kuliah doktoral ini mendalami betul Pak ilmu ini. Di dalam keuangan Islam kita ada namanya instrumen wealth distribution atau alat untuk mendistribusikan harta kekayaan. Saya baru bisa menghidupkan Pak, membedah zakat, infak, sedekah, wakaf, wasiat setelah saya mempelajari keuangan Islam ini. Ternyata Bapak Ibu, ketika kita masih hidup, ini ilmunya. Siapapun kita sebagai pemilik harta, ingat loh Pak, pemilik harta dalam kaidahnya boleh mentasarrufkan apa yang dia miliki untuk diberikan kepada orang lain. Apa yang digunakan instrumennya? Satu, Bapak boleh menggunakan hibah. Hibah tolong jangan diniatkan bagi waris. Ini menjadi persoalan. Sekali lagi Bapak Ibu, hibah jangan diniatkan bagi-bagi waris ketika masih hidup dengan alasan nanti biar kamu nggak ribut kalau Bapak meninggal. Hati-hati. Saya banyak menemukan hibah yang saya batalin karena apa Pak? Bagi-bagi waris ketika masih hidup. Hati-hati. Maka ilmunya harus tahu, kita boleh menghibahkan. Istilah hibah atau hadiah itu lebih muncul istilah wasiat dulu dalam hadis, termasuk dalam Al-Quran. Ya Pak Ibu. Nah, batasannya hibah itu dikiaskan dengan wasiat, yaitu maksimal 1/3 dari harta yang kita miliki. Ingat, Bapak Ibu kalau sudah menikah, harta yang dimiliki itu harta bersama ya. Hati-hati cara mengukurnya kalau kita mau menghibahkan itu. Dan saya berharap Bapak Ibu tolong ilmu ini dipegang, dan jangan sampai Bapak Ibu nanti ketika sudah lanjut usia, sudah pensiun, Bapak Ibu tidak lagi ada yang mensupport secara kemandirian ekonomi. Hati-hati. Saya banyak menemukan orang tua pada akhirnya dijauhkan oleh anak-anaknya karena hartanya sudah diberikan kepada anaknya ketika masih punya kemampuan. Hati-hati Ibu. Dan banyak orang tua diusir oleh anak-anaknya karena persoalan seperti ini. Ya, tolong ilmu ini sangat penting. Yang berikutnya kita kenal dengan instrumen, ada zakat, infak, sedekah. Ya Pak Ibu, ini ada ketentuannya. Zakat dalam Al-Quran itu ada ukurannya. Dan saya berikan ilmunya Bapak Ibu, kalau zakat itu adalah dari kelebihan, bukan dari pokok. Ingat Ibu, ya ini seringkali. Alhamdulillah, saya juga terlibat di Dewan Pengawas Syariah di Lajismu Jawa Timur, dan saya memang yang banyak memutuskan di situ karena saya betul-betul yang terlibat Bapak Ibu.
Tidak sekedar nama di dalamnya, hati-hati Ibu. Dan zakat itu diberikan khusus kepada 8 asnaf yang disebutkan dalam Al-Quran. Ini ketentuannya. Infak dan sedekah Allah gambarkan, termasuk Rasulullah, yang sesungguhnya juga itu nanti dikiaskan kepada wasiat. Tapi sesungguhnya orang infak dan sedekah itu nggak pernah besar Pak, itu nilainya, kecuali dia hibah ya Pak Ibu. Makanya ketentuan negara kita sekarang, karena sudah mulai ngerti persoalan administrasi, kalau memang hibah nanti kita coba akte notariskan ya. Bagi saya sudah ada kesepakatan ahli waris pun sudah saya lihat, nanti ada nggak saksinya, misalnya 2 orang saksi, kemudian diketahui nggak oleh keluarga. Makanya Pak Ibu, contoh begini, berikanlah harta yang kita berikan kepada mereka yang membutuhkan, dari orang yang di bawah, kemudian dia punya standar hidupnya. Berikan begitu, sehingga jangan sampai anak Bapak Ibu, orang yang bergantung kepada Bapak Ibu berkelanjutan. Didiklah dia punya kemandirian ekonomi. PR saya begitu, karena nanti banyak anak-anak yang terus disupport oleh Bapak Ibu, cenderung dia akhirnya terus dia bergantung kepada orang tuanya, sampai orang tuanya lanjut usia, akhirnya anak ini kejar terus harta waris Bapak Ibu, terjadi sengketa. Itu kan karena ada salah satu ahli waris yang dia menuntut, kenapa sih nggak segera dibagi, saya kan butuh uang. Makanya Bapak Ibu, pertanyaan sekarang, kapan harta waris itu harus segera dibagi? Jawabannya Bapak Ibu, ketika ada yang meninggal. Ketika ada yang meninggal, kalau Bapak Ibu nggak segera bagi, tunggu persoalan-persoalan terjadi. Saya sedang menangani kasus waris sangat besar. Bahkan ada rekening dari pamannya ya, yang dia itu merasa punya kuasa, ketika sudah sepuh Pak didekatin. Akhirnya apa? Ada uang besar itu beralih rekeningnya sekian miliar itu kepada orang tersebut. Padahal ini gampang telusurinya. Bahkan kalau Bapak Ibu nanti bagi hasilnya sebulan itu berapa nilainya Pak? 1,5 miliar. Berapa itu uangnya itu? Beralih kepada salah satu pihak gitu Pak. Dia dengan alasan saya bagian dari ahli waris ibu ini. Bayangin Ibu, ini sekarang sedang konflik. Sedang saya tangani pelan-pelan dengan pengacara yang memang saya minta untuk terus cari celah-celahnya sehingga tidak terjadi konflik yang berkelanjutan. Bahkan Bapak Ibu, banyak kiai yang kadang mengatakan, udah beri aja dia uang, nanti selesai. Uang itu berapa? Sebenarnya bagian warisnya berapa? Masa enak aja Pak, udah baginya 30 juta mereka-mereka. Nggak bisa Ibu. Bagi berdasarkan porsinya, sehingga di kemudian hari dia nggak nuntut. Ini ilmu ini penting Ibu. Makanya saya senang sekali ketika kita ada waris center ini, sehingga orang itu dia fokus Mas, kita bina, kita kawal sampai nanti kalau ke pengadilan terus kita bantu, sehingga apa? Nggak terjebak Pak, karena banyak kasus Bapak Ibu, mohon maaf, di antara para pengacara kalau sudah mengenai kasus waris itu sudah ketahuan Pak, 15 juta sampai 20 juta. Nanti kalau seandainya sudah selesai kita dapat fee-nya ya, waduh ini yang bikin orang susah sekarang. Sehingga saya coba terus tangani, enggak ada. Kalau serius biaya perkara itu mudah, sangat murah. Tapi karena pengacara ini juga butuh biaya-biaya ini kita berikan. Alhamdulillah kalau saya dengan pengacara itu Pak nggak pernah mahal dia, paling 3,5 juta, dan dia nggak mungkin minta lebih dari itu. Nanti saya bilang kalau kita dapat rezeki dari Allah mesti barokah. Nah nanti gini Pak, orang-orang itu, enggak Ustadz, nanti sekiranya ini selesai Ustadz, saya akan berikan. Ya walaupun kadang pengacara punya cara lagi Pak. Alah Ustadz kalau begitu bullshit, ngomong doang. Ada cash itu terjadi. Nah itu silakanlah tanganin di luar itu kalau menurut saya. Ini hanya persoalan-persoalan tadi aja tuh. Nah tapi Bapak Ibu,
Saya berharap jangan sampai nanti lembaga kita menyulitkan orang akhirnya tidak mau menyelesaikan warisnya menurut waris Islam. Karena itulah Bapak Ibu, saya tidak pernah mengatakan lembaga saya itu berbayar. Karena saya nggak berani, khawatir hukum Allah itu ditutup karena itu. Nah, kembali kepada Bapak, hibah sudah kita lakukan, zakat, infak, sedekah sudah kita lakukan. Apalagi Pak yang bisa kita gunakan sebelum kita meninggal? Wakaf. Wakaf Bapak Ibu bisa berikan dengan ketentuan wakaf juga, karena kemarin kami juga pernah bahas di Munas Tarji Pak, dikiaskan kepada wasiat, dia sepertiga. Tujuannya apa Bapak Ibu? Biar kita masih punya ekonomi yang itu untuk kehidupan kita. Karena kebutuhan Pak Ibu ini banyak, apalagi orang semakin tua kebutuhannya banyak Ibu. Jangan diharap ini, ya alhamdulillah kita sekarang ada BPJS ya Pak Ibu, itu sangat terbantu. Nggak ada BPJS, wah bahaya Pak Ibu. Ya ini, jadi jangan dianggap remeh ilmu-ilmu ini. Sampai kita Bapak Ibu mau meninggal dunia, dikasih oleh Allah wasiat. Bedanya wasiat dengan hibah, hati-hati Ibu. Kalau hibah itu boleh digunakan untuk kita berikan kepada ahli waris, calon ahli waris, anak kita, orang tua, ya Ibu, ya, baik orang lain, anak-anak silakan. Tapi kalau wasiat, hati-hati Ibu, tidak boleh diperuntukkan kepada calon ahli waris. Wasiat itu diberikan oleh Allah untuk kebutuhan sosial, mutlak maksimal sepertiga dari harta. Kalau begitu Pak Ibu, ketika kita meninggal dunia, harta kita masih berapa? 2/3. Berbahagialah Bapak Ibu masih punya harta sampai Bapak Ibu meninggal dunia. Bahkan kebutuhan perawatan kita, ya, kita pun meninggalkan aset untuk keturunan kita. Karena itu Bapak Ibu, saya menyampaikan kalau ada persoalan waris, ngapain ribut, ngapain berantem? Kita ini dapat hadiah dari Allah dalam bentuk harta peninggalan dari orang tua kita. Jerih payah orang tua kita ini harus kita hargai, itu loh Ibu. Makanya Bapak Ibu, kalau kita sudah meninggal dunia, siapa yang membagi Bapak Ibu? Siapa yang membagi harta kita sudah meninggal dunia? Bapak Ibu? Allah Subhanahu wa taala. Harta itu naik menjadi milik Allah, kemudian dibagi berdasarkan ketentuan Allah. Nih, Bapak Ibu, mohon jangan takut kalau Bapak Ibu menggunakan ketentuan ini, karena memang saya sering menyebut Pak sekarang, oh berarti waris itu adalah manajemen keuangan ketika besok kita kalau sudah meninggal dunia. Makanya Bapak Ibu, kemarin buku yang saya buat, yang Bapak Ibu barangkali sudah ada yang beli, itu saya berikan contoh Pak, 13 model bisnis kalau Bapak Ibu mau mengelola harta waris. Bahkan kalau Bapak Ibu mau membagi keuntungan dari harta waris itu bagaimana caranya, itu saya berikan contoh di situ. Tadi malam saya ditanya oleh mahasiswa S2 dari Gontor, Ustadz, cara membagi keuntungan dari warisan dikelola itu bagaimana Ustadz? Saya berikan 3. 1, ada at-tawzi al-muqayyad. Keuntungan yang kita dapat dari mengelola harta waris itu dibagi kepada ahli waris. Ya karena memang itu harta waris, Ibu. Yang kedua, ada at-tawzi al-mutlaq. Pendistribusian keuntungan harta waris di samping diberikan kepada ahli waris berdasarkan porsinya, diberikan pula untuk kepentingan sosial. Di sini Bapak Ibu ilmunya. Karena saya melihat kalau terjadi seperti ini berarti apa Pak? Terjadi
keberlanjutan berbagi orang tua ketika masih hidup sebagai pemilik harta dilanjutkan oleh anak-anaknya ketika dia sudah meninggal dunia. Inilah yang saya sebut Pak, sedekah jariyah, sedekah yang mengalir. Nah, selama ini kan pemahaman kita sedekah jariyah, ya sedekah jariyah sedekah kita ke masjid. Hanya itu, Ibu. Padahal ternyata ini ilmunya terkait tentang bagaimana aset manajemen dalam Islam tuh, Ibu. Nah, ada lagi saya sampaikan at-tauzi al-musmir, bahwa keuntungan itu bisa kita distribusikan untuk apa? Pengembangan usaha. Nah, karena itu pesan saya Bapak, tolong dari sekarang kalau memang betul-betul mau mendistribusikan karena kita asetnya banyak, panggil anak-anak dan istri kita. Nah, ini ada kakak sudah menikah. Bapak punya rumah dan niatnya harus pas, karena saya menangani kasus waris. Setelah saya telusuri lagi orang tuanya, dulu prop ini memindahkan kepemilikan atau hanya hak pakai saja. Kata jawabannya Pak, ya cuma pakai doang Mas, enggak membagi. Tuh Ibu, maka harus pastikan kita ini mau hibah dalam bentuk perpindahan kepemilikan atau hanya hak pakai saja. Maka hati-hati Ibu, itu kalau sudah nanti persoalan waris Pak, terjadi kecemburuan Ibu. Nah, karena itu harus betul-betul ada saksi, maksimalnya juga harus diukur, diketahui oleh anak-anak, sehingga besok ini nggak kecemburuan. Ini ada case lagi sederhana Pak, saya bagi rumah kaya banget Pak di daerah Surabaya itu, di daerah Penele. Rumahnya besar sekali, peninggalan Belanda. Karena dulu kak nenek itu punya anak perempuan, ibu punya cucu, dikasihlah rumah ini nanti buat si perempuan. Ternyata ketika lahir anak laki-laki, si nenek ini sudah meninggal dunia Pak. Akhirnya apa? Enggak ada hibah untuk anak laki-laki. Terjadilah pembagian waris Pak. Ibunya begini, Ustaz, boleh nggak saya membagi waris dulu? Sebelum bagi waris saya mau hibahkan dulu kepada anak laki-laki saya, sehingga ya sama lah seperti dulu anak saya yang perempuan dibagi sama neneknya. Karena kalau sekiranya nenek itu masih hidup, saya yakin dia juga akan dikasih hibah. Sampai begitu Pak. Akhirnya saya bilang, silakan ibu hibahkan, nanti saksinya saya secara langsung. Dia bilang Pak, wah seneng saksinya dokter katanya. Ini sampai begitu. Ini kalau nggak ada konflik sederhana Pak. Hibah diambil dari bagian ibu ini, bukan dari waris, gitu loh Ibu. Nah, karena itulah Bapak Ibu, Masya Allah, kalau kita ngerti betul ilmu manajemen harta kita, mulai dari hibah, kemudian zakat, infak, sodako, kemudian wakaf, Bapak Ibu, ya Bapak Ibu, kemudian wasiat, sampai nanti kita meninggal kemudian ada waris, jalannya lancar Bapak Ibu. Tapi sayang, ilmu ini nggak dikuasai oleh kita. Ya Bapak Ibu, saya pernah ketemu seorang profesor dari University Science Malaysia. Dia kasih buku saya tentang financial protection, itu bagaimana memprotek kekayaan itu. Dia kasih buku saya, Mas, tolong nanti syariahkan buku saya, tambahkan tentang waris. Bayangin loh Ibu, sampai beliau begitu. Kan kalau kita bicara ekonomi Pak, bagaimana harta itu kita proteksi ya Pak ya, kemudian wealth distribution kita distribusikan. Diproteksi itu biar uang itu tuh nggak habis, gitu Pak. Nah, dalam Islam kita nggak begitu. Ada harta-harta sosial yang melekat dalam harta kita, maka ada zakat, infak, sodako, ada hibah, ada wasiat, ada wakaf. Wah, indah banget Pak kalau kita benar-benar ngerti ya. Karena itulah Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti sedikit memancing ya semangat Bapak Ibu untuk mempelajari ini terus berkelanjutan ya Pak. Nanti saya dengan di lembaga ini nanti kita coba khususkan, mudah-mudahan tim nanti terbentuk. Saya akan latih mungkin 4-5 kali pertemuan
Kalau nanti kita jadwalkan dari pagi sampai sore mungkin selesai nanti Mas. Kita bidik betul, kita bina betul. Setelah itu silakan berjalan untuk menangani kasus. Saya berharap setiap Jumat Bapak Ibu diumumkan oleh takmir masjid, Bapak Ibu sekiranya ada persoalan-persoalan waris, silakan, kami sudah menyiapkan di lembaga yang kami bentuk. Bapak siarkan, jangan Bapak diam-diam, siarkan terus. Insya Allah nanti Bapak Ibu akan mulai banyak tahu, oh ternyata kes-kesnya begini. Ya, begitu ya Pak ya. Sampun dia Pak. Ya, pokoknya sekali lagi kesimpulannya, kalau kita mau hibah, hibah sesuai dengan ketentuan syariah. Yang kedua, jangan niatkan bagi-bagi waris ketika masih hidup. Ya, karena kita takut sama Allah Subhanahu wa taala. Oke, satu lagi. Oh, ini ada ibu-ibu ya. Ibu-ibu ini ada pertanyaan, Ustadz bertanya, bapak saya sewaktu masih hidup memberi sebidang tanah, tetapi dalam pembelian tersebut ada uang kakak saya sebagian kecil. Ya, berarti kalau begitu Ibu, di sini ada pembelian secara bersama-sama. Ya, mohon diketahui kalau pembelian bersama-sama berarti tanah itu milik kedua belah pihak. Ya, samalah nanti kita hitung kira-kira kadarnya berapa persen. Itu. Kemudian sampai salah satu asetnya sepeda motor di waktu itu permasalahannya muncul setelah Bapak meninggal. Sertifikat langsung dibalik nama atas namanya. Nah, inilah dia. Jadi Bapak Ibu, siapapun yang sudah mengetahui bahwa pembelian tanah itu ada keterlibatan pihak lain, saudara kita, tolong dihitung. Walaupun nanti yang lain nggak ada yang tahu, kita menang, tapi sungguhnya Allah Maha mengetahui. Ya, karena jangan sampai nanti harta milik orang lain itu kemudian kita pergunakan sebagai mestinya. Kaidahnya itu ada Pak, la yajuzu li ahadin, tidak boleh seseorang ayatasarrafa, mentasarrufkan, mendistribusikan, menjual, ya Pak Ibu, fi ghairil milik, yang bukan menjadi miliknya illa biizni, kecuali mendapatkan izin dari pemiliknya. Karena itu Bapak Ibu hati-hati, jangan sampai kita nanti menjual atau membalik nama ketika orang tua dianggap sudah meninggal, dianggap itu langsung menjadi milik kita. Ya Bapak Ibu, ini hati-hati. Ini kalau terus-terusan kemudian ini nggak dibagi Pak, nggak diselesaikan, itu akan menjadi konflik yang berkelanjutan. Saya banyak menangani waris ketika sudah jatuh kepada cucu. Hati-hati Ibu. Ya mungkin kita masih hidup, masih nyantai. Orang-orang yang ngerti Pak, dia segera selesaikan itu. Tapi kalau nggak ngerti Pak, wis biarin aja. Ngapain ribut persoalan harta? Itu gitu Pak jawabannya. Persis dimanapun saya ketemu kasus waris, mesti jawabannya gitu. Wis nggak usah ribut. Bahkan sampai dia bilang, Ustadz, istri saya ini gengsi Ustadz kalau kayak begini, tapi dia mau juga kalau dibagi waris. Maka saya bilang, udah kalau begitu cari pihak-pihak ahli waris lain, siapa yang ada hubungan waris, ini yang kita minta untuk menggugat nanti. Caranya begitu Pak. Terus saya kasih solusi-solusi agar betul-betul selesai. Ya Bapak Ibu, ini saya juga masih terus janjian sama masyarakat Ibu, karena ini contoh nih Pak. Ternyata dia sudah ada pembagian waris ketika orang tuanya meninggal. Dalam perjalanan Pak, terselip, ini nggak ada bagian warisnya Pak. Karena di Surabaya tanah itu harus dibagi-bagi, itu dibagi-bagi Pak. Ini untuk anak dari bapak yang pertama. Nah rumah satu karena harus ada pembagian, dibagi ke anak dari bapak yang kedua. Sekarang bingung nih, tolong Ustadz bantu bagi lagi waris kami. Nih Pak, ya kalau itu mah gampang. Berarti kalau begitu, kalau ada bagian waris, berarti kan rumah yang dibagi kepada anak dari bapak yang kedua ini milik siapa? Milik ibunya. Berarti kalau milik ibu, berarti milik siapa? Milik anak dari bapak yang pertama, milik anak dari bapak yang kedua. Tapi anak bapak yang kedua nggak terima, loh kan saya udah dibagi, gitu Pak. Masalah lagi, Ibu.
Nah, karena itu ini yang terjadi di masyarakat, Bapak Ibu. Ya kita saling doa lah. Mudah-mudahan terus kita diberi kekuatan ya. Kadang-kadang saya juga terus waspada, Pak. Saya juga harus benar-benar sudah siap kuda-kuda itu kalau menangani begini nih. Makanya Bapak Ibu, saya nggak pernah ikut campur. Saya bilang, saya bukan berhubungan dengan Bapak yang berperkara, tapi izinkan saya membela Bapak Ibu yang meninggal. Gitu Pak. Kenapa? Karena kalau warisnya nggak dibagi menurut waris Islam, kena ayat 14 surah An-Nisa, yudkhilun nar, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Tapi ketika kita bagi warisnya menurut waris Islam, yudkhilul jannat, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, kan itulah Bapak Ibu, saya bilang, saya nggak ada hubungan dengan Bapak Ibu, tapi izinkan saya membela orang tua Bapak Ibu. Gitu Bapak Ibu. Saya bilang, oh saya nggak ada hubungan dengan orang tua Bapak, saya bantu kok. Kenapa Anda ribut? Itu trik saya Bapak Ibu, secara psikologi agar mereka sadar. Nah inilah, nah karena itu nanti di Mas Jambiko, dalam menangani waris itu bukan hanya sekedar kita mengerti ilmu, kita juga harus mengerti ilmu komunikasi. Kita harus mengerti ilmu hukumnya. Kita mengerti ilmu psikologinya. Bagaimana menghadapi orang model begini, model begini. Dan jangan takut, dalam perjalanan kita akan punya kebiasaan. Karena itu ilmu pembiasaan saja. Menghadapi yang begini, nanti yang protes begini. Itu ya, salah satunya. Yang kedua, ini mudah-mudahan nanti Ibu bisa segera diselesaikan ya. Karena kalau nggak diselesaikan, ya bukan berarti kita berdoa jadi masalah, enggak. Agar di kemudian hari ini bisa selesai, sehingga hak-hak yang memang menjadi milik orang lain itu bisa didistribusikan. Ya syukur-syukur Bapak Ibu, saya masih terus berupaya. Ada orang yang punya aset-aset yang banyak. Saya kemarin Bapak Ibu ke Temanggung Pak, Masya Allah Pak, di Temanggung itu kebun kopi Pak. Saya bilang, wah ini warisnya harus dijaga nih, kalau enggak berbahaya nih. Gitu Pak. Maka saya coba sampaikan, coba nanti kalau ada harta waris jangan dibagi tapi dikelola secara berkelanjutan. Itu Bapak Ibu. Ya besar sekali. Ya termasuk daerah-daerah Jawa Tengah yang sekitar itu Pak, itu kebun-kebun semua Pak. Saya lihat, wah barokah banget ini, saya bilang. Ya, termasuk sawah juga Bapak Ibu, jangan segera dibagi-bagi ya, karena sawah ini menjadi kebutuhan umat ini. Oke, dari bapak-bapak yang laki-laki saya sampaikan dulu, saya persilakan. Monggo Ustadz, di dekat pintu, dipersilakan Ustadz. Pak D, nitip. Waalaikumsalam, monggo Pak. Ini ada perkara waris, sebenarnya tidak ada sengketa. Iya. Ada waris meninggal, tidak juga tidak dinyatakan. Oke. Waris dalam teorinya ke samping ke atas. Iya, betul. Ke atas sudah habis. Ada saudara kandung yang berlima orang, yang berislami, yang 3 Islam, tapi yang 3 Islam itu ada 2 yang meninggal dulu dari pewaris. Iya. Saya pernah bertanya-tanya, ada tetangga yang mengatakan kalau yang meninggal itu tidak menjadi ahli waris karena meninggal dulu, kalau itu benar. Iya, baik. Baik Bapak Ibu, ini pertanyaan yang sering kali juga saya dapat. Ustadz, kalau ada ahli waris yang itu meninggal lebih dahulu dari pewaris, itu dapat apa enggak? Cara melihatnya, ahli waris yang meninggal itu punya keturunan apa enggak? Itu. Ya, kalau punya keturunan, maka harus tetap diperhitungkan yang nanti di situ menjadi waris pengganti. Insya Allah di negara kita, di pengadilan kita juga sudah merujuk pada kompilasi hukum Islam. Ya, itu namanya waris pengganti. Bapak Ibu, siapa sih yang ingin tahu meninggal duluan dan meninggal belakangan? Gak ada yang tahu. Maka yang menjadi ukuran di situ atau poinnya adalah lihat dia punya keturunan apa enggak, gitu ya. Nah, kalau nanti nggak punya keturunan ya putus, gitu ya. Nah, oleh karena itu
Mohon ini dilihat dari sisi itu dan jangan dibingungkan lagi. Oh ini nggak dapat, sudah selesai. Kita punya penetapan dari hasil istihad ulama kita yang itu sudah dikodifikasi dalam kompilasi hukum Islam. Namanya waris pengganti. Dijelaskan itu sebelum meninggal. Ya, artinya meninggal duluan maupun meninggal belakangan. Ketika dia ada anak menjadi waris pengganti. Nah sekarang saya bantu hitung. Dari ahli waris yang Nasrani bagaimana Ustadz? Nah, insya Allah berbagai kasus yang juga saya ketahui dan saya diskusi juga dengan senior-senior di Mahkamah Agung, khususnya di Pengadilan Agama. Beliau juga menyampaikan kita juga sedang berharap memberikan solusi, barangkali bisa bermusyawarah untuk memberikan kepada saudara yang Nasrani itu, tapi bukan pakai instrumen waris, tapi kesepakatan dari ahli waris untuk membagi mereka. Tapi secara mutlak siapapun yang murtad atau keluar dari agama Islam dia tertutup. Nah, solusinya tetap dibagi berdasarkan musyawarah, bukan bagian waris. Nah, tadi kan sisa ada 3 saudara kandung deh, Bapak. Laki berapa, perempuan berapa? Nah, laki 2, perempuan 1. Kalau ada saudara kandung yang meninggal dunia dan dia tidak punya anak, kemudian dia juga tidak menikah, ya pasti nggak punya anak lah Pak, karena belum menikah ya. Tapi ingat juga, orang yang belum menikah bisa jadi dia punya anak angkat, gitu. Kalau ada anak angkat, ketika memang nanti dia nggak menuntut, kita tawarkan dulu, bisa jadi kita bisa membagi 1/3 dari harta sebagai wasiat. Kalau belum ada wasiat, negara kita bagus Pak, ada yang namanya istilah wasiat wajibah. Masya Allah, yang sejatinya wasiat itu ditunaikan, tapi karena dia nggak paham, maka digunakan istilah wasiat wajibah. Jangan dianggap ini nggak sesuai dengan syariah Pak. Disitulah nilai sosial yang tinggi terhadap persoalan waris, ya Pak Ibu ya. Nah, ketika nggak ada juga, maka dibagi tadi 3 laki 1 perempuan, karena tadi yang meninggal itu juga masih punya keturunan. Bagaimana cara baginya? Mengikuti ketentuan lidzakari mislu hadzil unsayain. Saudara kandung laki dan perempuan itu 2:1. Sekarang cara ngitungnya gini Pak, 2 laki-laki dikali 2 berapa? 4. 1 perempuan dikali 1 berapa? 1 kan? 4 ditambah 1 5. 5 jadikan pembagi. Berarti berapa bagian warisnya? Setiap anak laki-laki mendapatkan 2/5 dari harta waris. Kemudian perempuan, saudara perempuan 1/5. Nah, kita lihat dulu, karena tadi kan sudah putus ke atas ya Ibu, nah, maka semua harta waris langsung dibagi kepada saudara kandung. Selesai Bapak ya. Nanti misalnya protes, Ustadz nggak ada ketentuan dalam Islam nggak membagi. Bapak siap-siap di kemudian hari akan digugat. Gitu aja, karena sudah ada ketentuan yang itu ditetapkan dalam kompilasi hukum Islam terkait tentang waris pengganti. Karena itulah Bapak Ibu, saya sudah sampaikan, siapa yang betul-betul pingin mati duluan kalau ada harta waris Pak. Makanya Bapak Ibu, waris itu benar-benar tidak ada peran manusia. Yang meninggal, ketika ada harta warisnya dia dibagi berdasar ketentuan Allah. Berdasarkan surah apa? Surah An-Nisa ayat 7. Lirrijal nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qala minhu aw qasura nasiban mafruḍa. Ya gitu ya Ibu ya. Sudah aja Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti bisa diselesaikan di lembaga kita kalau nanti betul-betul mau diselesaikan ya. Oke Bapak Ibu, ini sudah jam berapa nih? Jam 6 Mas Samiko. Izin saya bacakan sedikit ya nih, satu dari pertanyaan Ibu terakhir barangkali.
Ustadz, ibu saya punya rumah A, posisi rumah kosong. Ayah saya punya rumah B, posisi rumah ditempati. Di sini ayah saya sudah meninggal. Pertanyaannya, apakah boleh menukar harta waris yang akan dijual? Ya silakan, kalau mau ditukar yang penting appraisalnya sama gitu. Jangan sampai ditukar, nilai appraisalnya diatur sendiri Pak, sehingga dia bisa membeli tanah itu. Jangan sampai. Sekarang sudah ada ilmu bagaimana kita menilai berapa harga aset itu. Insya Allah Bapak Ibu, kalau dapat rezeki gak kemana-mana kok Pak. Saya punya, ada seorang ahli waris, ini seorang profesor. Udah Mas Dian, ketimbang saya sulit menjual rumah, ya sudahlah saya berikan aja kepada saudara saya, silakan beli dengan kemampuannya. Itu namanya rezeki Pak. Tapi jangan dibuat-buat. Gitu Pak. Ada. Saya juga sama Pak, dapat rezeki aset itu ya kayak begitu. Udahlah Ustadz, pokoknya sama Ustadz aja. Apa-apa itu. Ya, yang penting semua diketahui oleh para pihak, apalagi nanti dia sudah punya penetapan ahli waris. Sekali lagi, kalau ada hubungan dengan harta waris, tolong harus diketahui oleh ahli waris. Kalau jual menjual Bapak Ibu, tolong diupayakan ada penetapan ahli waris dulu. Karena nanti mau balik nama pun pasti notaris akan bertanya, mana penetapan ahli warisnya dari pengadilan agama. Ya, saya kira itu Bapak Ibu ya. Kita jangan habiskan ilmunya, nanti kita bertahap. Mudah-mudahan kajian kita di pagi ini menambah motivasi kita dan semangat kita untuk mempelajari ilmu waris. Silakan nanti Mas Jamiko dibikin grup, teman-teman yang terlibat nama saya dimasukin. Nanti sudah kita berproses, kalau ada case waris sampaikan di grup itu. Silakan, nanti dari belakang saya akan terus membackup. Tentu dari bapak-bapak yang punya kemampuan, nanti saya mohon izin terlibat juga di dalamnya, karena saya berharap lembaga ini betul-betul bisa mendukung masyarakat ya Pak Ibu. Karena terus terang Pak, saya tuh sampai bingung, Ustadz saya mau ketemu, ya Allah posisinya di mana Pak? Di Malang. Ustadz mau ketemu, posisinya di luar kota. Ya kadang saya siapin Zoom tuh Mas Diko. Sampai saya siapin Zoom, yang penting mereka mau tatap muka. Ya walaupun kadang kita capek sendiri, nggak apa-apa, ngomong kita dakwah kok. Ya jadi jangan ada yang takut. Kita ini dakwah, jadi nggak ada yang rugi. Bahkan insya Allah bisa jadi Bapak Ibu, ini ilmu yang menjadi bekal kita, ilmu yang bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya Pak. Barangkali demikian, mari kita akhiri dengan doa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, limpahkanlah kami ilmu yang bermanfaat, rizki yang lapang, wal barokah dan barokah ya Allah. Dan terimalah segala amal ibadah kami ya Allah menjadi amal ibadah yang Kau terima dan menjadi amal soleh, menjadi bekal kami ketika menghadap-Mu di yaumul hisab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.